Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita semua berada dalam kondisi yang sangat mencekam ya, masih menakutkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya harap saya selalu berdoa supaya kalian selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tahu nggak sih topik apa yang akan kita bahas kali ini? Topik yang benar-benar sering banget ya melanda kehidupan kita. Dia sering singgah dalam lini kehidupan kita, sehingga ini penting sekali untuk kita ketahui. Apa itu? Tentang bagaimana cara kita untuk senantiasa berpikir positif untuk menjamin hidup kita lebih indah lagi. Teman-teman, sebenarnya kalau kita pikir-pikir nih ya, ketika kita berusaha berpikir positif di tengah adanya masalah, itu bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Dan tak jarang, orang ketika ia dilanda masalah, langsung digerogoti dalam pikiran dia itu dugaan-dugaan negatif. Dia langsung berpikir negatif. Adanya prasangka, adanya dugaan-dugaan yang tidak bermanfaat sebenarnya. Bahkan itu menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan tekanan dalam hidup. Tentu hal ini tidak menimbulkan rasa bahagia. Tentu hal ini sangat mengganggu dalam hidup kita. Nah, apa tips atau cara untuk menghilangkan pikiran negatif sehingga kita senantiasa berpikir positif dan hidup kita lebih indah? Yang pertama, lihat sisi baiknya. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena masalah itu bisa datang kapan saja dan tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Tapi kita harus berusaha melihat sisi baik dari masalah tersebut, walaupun hanya sedikit. Ada sisi baiknya di balik masalah tersebut. Nah, misalnya ya, ketika kalian mendapat undangan dari teman. Kalian udah rapi, kalian udah mau berangkat, tiba-tiba 5 menit sebelum kalian berangkat, dia memberi kabar bahwa acara itu batal. Otomatis kalian akan kesal, akan marah. Aduh, aku udah ready nih, aku udah rapi nih, masa batal ini, bla 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 bla. Tapi cobalah lihat sisi baik dari pembatalan tersebut. Oke, saya bisa istirahat di rumah, saya bisa gunakan waktu ini untuk membaca buku atau berdiskusi dengan adik-adik saya, bercerita dengan orang tua saya, dan lain sebagainya. Oke? Kita harus bisa melihat sisi balik dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah biasakan bersyukur. Nah, teman-teman, sering gak sih kalian menemukan orang yang hidupnya selalu membanding-bandingkan dengan orang lain? Membandingkan dirinya dengan orang lain, atau dia merasa tidak percaya diri dan rendah diri, padahal sebenarnya dia itu memiliki keunikan dan kekhasan sehingga dia patut untuk bangga dengan diri dia gitu. Tapi ya, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain untuk sekedar memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menjadikan kita merasa tidak nyaman, rendah diri, merasa banyak kurang dengan orang lain, itu tidak boleh teman-teman. Maka banyaklah bersyukur, ya, seperti ada lagu The Massive ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Dan Allah pun sudah menjamin ya, kalau orang-orang yang bersyukur itu akan ditambah Allah nikmatnya. Nikmat itu selalu ditambah oleh Allah. Maka perbanyaklah bersyukur, syukuri apa yang sudah ada sekarang, dan tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah berbicara hal positif pada diri Anda. Teman-teman, ini penting sekali ketika kita harus memberikan kritik yang bagus untuk diri kita ya. Jangan sampai kita menjadi kritikus yang buruk untuk diri kita, sehingga itu menjatuhkan kepercayaan diri kita sendiri, teman-teman.
Nah, hal ini sebaiknya dilakukan ya di depan kaca. Seperti ini. Enggak kok, saya bukan melakukan itu, saya tidak seperti itu. Saya tidak mengacaukan masalah itu, tapi katakan, baik, saya akan memperbaikinya. Saya akan memperbaiki diri saya. Saya akan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jangan saya mengacaukan, saya orang yang begini-begini, selalu menjudge diri kita itu orang pribadi yang buruk. Jangan. Tapi usahakanlah di balik itu kita memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman? Nah, kemudian yang ketiga adalah berada di sekitar orang-orang yang positif. Ya, ini benar sekali teman-teman. Karena kegiatan atau produktivitas yang negatif dan positif itu bisa menular teman-teman. Coba kalian pikirkan dan kalian bayangkan ya. Ketika kalian memiliki teman, seorang teman dekat nih yang banyak, yang dia itu memiliki kebiasaan positif, otomatis dia akan menjadi mentor kalian gitu. Tanpa disadari kita akan mengikuti dia gitu. Dia akan berpengaruh, sangat besar pengaruh teman itu teman-teman. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim itu dikatakan, teman yang buruk itu seperti ibaratkan pandai besi. Jadi pandai besi itu setidaknya kalian akan kena tuh percikan apinya. Kalaupun nggak kena, pasti ada kena aroma asapnya gitu. Tapi teman yang baik itu seperti orang-orang yang menjual minyak wangi. Entah kalian kena wanginya, apa kalian membeli membeli minyak wangi tersebut, tapi yang pasti kalian akan terkena tuh wanginya gitu. Benar nggak sih? Coba kalian kalau punya teman yang jualan parfum, setidaknya kalian pasti kepo nih kayak mana ya, dicoba-coba sehingga kalian wangi sendiri gitu. Jadi pandai-pandailah mencari teman dan berkumpul dengan orang-orang yang selalu memberikan hal yang positif. Insya Allah kalian akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Kemudian yang terakhir adalah membayangkan masa depan yang baik. Benar nggak sih ini? Ya, ini yang kelima. Membayangkan masa depan yang baik. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ketika kita membayangkan masa depan kita yang baik, entah itu tentang karir, tentang kehidupan kita bersama future husband misalnya, bagaimana pandangan, bagaimana keluarga kita di masa depan, bagaimana karir kita, pendidikan kita, maka kita akan termotivasi untuk mengejar itu. Kita akan berusaha melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat demi mencapai masa depan tadi teman-teman. Tapi jangan sampai kalian menjadikan masa depan itu seperti angan-angan kosong aja. Kalian melamun, kalian berpikir sangat deep sekali, sangat dalam sekali, tanpa melakukan action atau aksi apapun teman-teman. Jadi itulah 5 hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, yang menjadikan kita selalu berpikir positif untuk kehidupan yang lebih indah, insya Allah. Baik, semoga bermanfaat, dan saya berkata ini bukan berarti saya tidak pernah berpikir negatif sedikit pun, tapi saya menemukan sebuah tulisan dan saya ingin berbagi untuk kalian semua sehingga kalian bisa berpikir positif dan melahirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.